ancaman adanya rupiah digital. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo dari channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Untuk kali ini kita tidak akan membahas cryptocurrency, tetapi kita akan membahas sesuatu yang akan kita gunakan pada masa depan, yaitu adalah rupiah digital ataupun CBDC, kawan-kawan. Untuk disclaimer, video ini sangat spekulatif sekali dan beberapa opini saya tidak didukung oleh data, dan saya hanya menyebutkan ini untuk mungkin saran untuk pemerintah dan juga agar kita semua dapat paham seberapa besar ancaman rupiah digital, walaupun masih sangat spekulatif sekali ya kawan-kawan. Karena setelah saya baca data-data dari Bank Indonesia, belum banyak yang membahas tentang rupiah digital, karena sekarang sedang dalam proses ya. Mari kita masuk ke dalam videonya kawan-kawan. Nah, untuk menyamakan persepsi, pertama kita harus membedakan rupiah digital dengan GoPay ataupun kripto ya. Jadi harus saya disclaimer di sini bahwa digital rupiah ataupun CBDC milik Indonesia berbeda dengan yang namanya GoPay dan juga berbeda dengan yang namanya kripto. Walaupun ada potensi teknologi yang digunakan untuk rupiah digital ini sama dengan teknologi yang digunakan oleh cryptocurrency, kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan melihat sebetulnya sejauh mana rupiah digital ini dibentuk ataupun dibangun oleh Bank Indonesia ya. Di sini saya mengutip gambar dari Instagramnya Bank Indonesia dan juga beberapa artikel di sini bahwa mereka akan meluncurkan yang namanya white paper. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata white paper, ataupun jika lo didefinisikan oleh Bank Indonesia adalah bentuk komunikasi kepada publik terkait rencana pengembangan digital rupiah. Nah, white papernya akan diluncurkan pada akhir tahun 2022 nanti ya, atau pada saat acara G20 kalau nggak salah kawan-kawan. Jadi tidak lama lagi kita akan dapat melihat seperti apa wujud dari digital rupiah dan apa fiturnya ya. Nah, sejauh mana digital rupiah ini dibicarakan di Indonesia ataupun dibicarakan oleh Bank Indonesia. Nah, sekarang mereka sedang mempertimbangkan yang namanya teknologi yang digunakan ya, antara distributed ledger teknologi ataupun centralized ledger. Nah, ini cukup menarik dimana jika kalian belum tahu ledger itu semacam pencatatan digital. Nah, jikalau DLT ataupun distributed ledger seperti layaknya Bitcoin kawan-kawan, di mana ledger ataupun buku pencatatannya dibagikan kepada semua node ya ataupun semua orang. Sedangkan centralized ledger artinya bukunya hanya dipegang oleh pihak yang sentral. Nah, tentunya saya mendukung yang DLT ya kawan-kawan, walaupun kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Apakah nanti menggunakan private blockchain ataupun code-nya nanti terbuka ataupun tertutup? Kita akan lihat nanti ya. Nah, berikutnya di sini kita lihat di mana untuk teknologi yang digunakan pun masih dibahas oleh Bank Indonesia, jadi belum ada finalnya. Jadi video kali ini hanya spekulasi saya sendiri ataupun argumen saya yang menyebutkan beberapa ancaman yang potensi dibuat oleh adanya rupiah digital. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari rupiah digital, ada 6 tujuan. Kalian dapat melihatnya di kompas.com ataupun di webnya Bank Indonesia sendiri. Menyediakan alat pembayaran, berikutnya mempercepat inklusi keuangan, cukup menarik, dan juga menyediakan instrumen kebijakan moneter yang baru. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa kebijakan yang akan dibuat. Nah, di sini ada penerapan CBDC di negara lain seperti di negara Singapura, Nigeria, Uruguay, dan lain-lain ya. Nah, kita akan membahasnya sedikit di sini. Kita akan melihat yang pertama di sini yang menarik adalah transaction fee ataupun biaya transaksinya. Di semua negara yang menggunakan CBDC gratis. Jadi ada potensi juga bahwa Indonesia nanti akan gratis ya untuk biaya transaksinya. Nah, untuk akses menggunakan CBDC ini ataupun rupiah digital nantinya, mungkin seperti layaknya negara lain juga di sini menggunakan smartphone dan juga smart card ya. Jadi menggunakan HP dan juga menggunakan kartu nantinya. Potensi saja kawan-kawan, ini hanya spekulasi saya. Nah, berikutnya di sini juga ada beberapa negara yang sudah dapat menyediakan pembayaran offline, jadi tidak membutuhkan internet, dan juga ada yang belum. Nah, di sini yang menarik adalah di mana user holding ataupun transaction limitnya dibatasi kawan-kawan. Jadi yang namanya transaksi kita nantinya akan dibatasi kawan-kawan. Nah, ini cukup kontroversi sekali karena menurut saya bagaimana kita memiliki uang ataupun uang kertas yang sekarang kita gunakan tetapi dibatasi oleh pemerintah ya kawan-kawan. Jadi saya merasa seperti diatur. Nah, berikutnya apakah programmable? Ternyata tidak kawan-kawan, tetapi smart contract akan membantu mungkin ntar memotong pajak ataupun memotong beberapa aktivitas yang dapat digunakan oleh komputer ya. Nah, setelah melihat model dari beberapa penerapan CBDC di negara lain, saya menjadi cukup takut dan menjadi cukup skeptis terhadap launchingnya CBDC versi Indonesia nanti. Apakah CBDC versi Indonesia nanti akan membatasi penggunaan kita, akan melihat transaksi kita, dan lain-lain ya. Apalagi seperti layaknya di Cina kawan-kawan, di sini sangat mengerikan sekali bahwa pemerintah Cina di sini dapat melihat transaksi dari para warganya kawan-kawan. Dan beberapa negara lain di sini kita lihat bahwa data aksesnya ada yang unclear, ada yang anonymous, dan lain-lain. Jadi ini merupakan ancaman menurut saya bagi kita sebagai rakyat ya, terkait privasi kita nantinya dalam bertransaksi kawan-kawan. Nah, saya membaca juga di sini ada studi yang menyebutkan bahwa model terbaik untuk Indonesia adalah cash-like CBDC model. Nah, di sini saya jujur belum menggali lebih dalam lagi tentang cash-like CBDC model ini, tetapi secara singkat artinya adalah betul-betul seperti layaknya uang yang kita gunakan sekarang kawan-kawan. Jadi fiturnya sama seperti uang yang dapat kita gunakan sekarang.
Nah, sekarang kita menuju ancaman dari adanya CBDC ataupun rupiah digital nantinya. Nah, ini masih sangat spekulatif dan masih dapat diperbincangkan dan dapat diperdebatkan karena modelnya pun sebetulnya belum keluar ya. Jadi ini hanya ancaman saja. Yang pertama adalah privasi kita. Saya mencantumkan di sini ada artikel dari rollcall.com. Kalian dapat buka artikelnya. Disebutkan bahwa pemerintah dapat melihat setiap transaksi yang dilakukan oleh penggunanya. Nah, jikalau hal ini memang betul terjadi kawan-kawan, itu akan menjadi sangat tidak asik lagi ya kawan-kawan, karena nantinya pemerintah dapat membatasi apa yang kita beli. Berikutnya pemerintah dapat menggunakan data kita untuk apa, mungkin karena mereka memiliki big data, mereka akan melakukan sesuatu, kita tidak tahu ya kawan-kawan. Walaupun memang ada positifnya juga kawan-kawan, dimana jikalau transaksi gelap nanti dapat dibasmi ya. Oke, kita lihat ancaman berikutnya adalah limitasi kawan-kawan. Seperti layaknya beberapa fitur di negara lain, ada potensi terjadinya limitasi. Jadi nanti keuangan kita seperti dilimit ataupun diatur oleh pemerintah. Dan jika kita baca di sini, di mana administrator CBDC dapat menggunakan informasi itu untuk mempersempit calon pengguna, menentukan individu, dan juga meniadakan anonimitas apapun. Nah, ini cukup berbahaya sekali untuk kita sebagai rakyat ya, karena ini sangat mengontrol kita sekali, mengekang kita sekali. Nah, setelah saya rangkum, ini adalah beberapa ancaman yang dapat terjadi. Yang pertama adalah limitasi jumlah ataupun transaksi CBDC kita. Nanti keuangan kita akan diatur ataupun dikontrol oleh pemerintah. Dan menurut saya itu sangat tidak menyenangkan sekali. Berikutnya adalah tindakan spesial ataupun sanksi CBDC ya. Jadi jika nanti kita melawan pemerintah misalnya, ataupun kita melakukan sesuatu, ada kemungkinan bahwa pihak yang mengontrol dapat memblok akun kita, dapat merusak, dan sebagainya ya kawan-kawan. Berikutnya adalah blok akun dan juga transaksi CBDC. Akan sangat mudah sekali jika memang sistemnya terkontrol untuk mengeblok akun pembayaran setiap orang dan juga transaksi setiap orangnya. Berikutnya adalah data yang tersebar dan juga digunakan untuk sesuatu hal yang tidak baik untuk kita. Saya mengutip juga kata-kata dari Coinberau ataupun YouTuber yang sangat terkenal sekali, bahwa perbedaan utama cryptocurrency dan juga CBDC adalah cryptocurrency dibuat sejak awal untuk memaksimalkan yang namanya kebebasan. Sedangkan CBDC sejak awal mengutamakan yang namanya pengontrolan ya kawan-kawan. Jadi menurut saya ini sangat dapat ancaman bagi kita, pengontrolan, privasi, dan juga limitasi. Ya, semoga saja Indonesia dapat membuat rupiah digital yang baik, yang tetap mengutamakan privasi, dan juga tetap demokratis ya kawan-kawan. Sekian video saya kawan-kawan, semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.